Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kunci utama hidup Kristen bukan terletak pada menerima, tetapi justru pada memberi. Sehingga Alkitab dengan tegas berkata, berbahagialah orang yang memberi. Bahkan Alkitab berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Kenapa kita harus memberi? Jawabannya sederhana, karena kita sudah menerima segala-galanya dari Kristus. Kita tidak pernah kekurangan. Kita memiliki begitu banyak sampai tidak bisa kita tahan. Kita harus bagikan sehingga hidup kita akan memancarkan kuasa kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau kita kurang, Yesus berkata apa? Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti jelas hidup Kristen kuncinya adalah memberi. Sehingga dengan memberi ini menggambarkan kepada kita yang pertama itu kecintaan yang tulus. Karena hidup Kristen bukan bicara tentang kepentingan, tetapi justru bicara tentang cinta. God is God of love. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa kekristenan mengajar kita untuk memberi? Jawabannya sederhana, karena kekristenan mengajar kita untuk mencintai dengan tulus. Karena itu selalu saya bilang, kekristenan adalah agama cinta. Itu bukan hanya istilah, itu dibuktikan. Kita tidak pernah mengajar untuk bercerai. Bahkan Alkitab berkata apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Alkitab bahkan berkata, kalau orang tampar pipi kirimu, berikan juga kepadanya pipi kananmu. Alkitab bahkan berkata, jangan mengutuk, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan Alkitab mengajarkan, kalau orang berbuat baik kepadamu, berbuatlah baik. Tapi kalau orang berbuat jahat kepadamu, tetap berbuatlah kebaikan. Bahkan berdoalah untuk memohonkan berkat baginya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan mengajar kita untuk hidup di dalam cinta. Kalau seorang berkata kita harus hidup dalam cinta, kita adalah cinta, tetapi pada kenyataannya mengajarkan untuk keras, kasar, seenaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu saya sebut penipuan belaka. Tetapi kekristenan dibuktikan oleh Kristus sendiri. Kristus naik di atas kayu salib dan berdoa bagi orang yang menganiayanya sambil berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak pernah Yesus membawa senjata. Bahkan ketika Petrus mau coba bawa senjata, Yesus berkata, sarungkanlah pedangmu, sebab orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Kekristenan bukan agama pedang. Kekristenan adalah agama kasih, agama cinta, agama yang mengajarkan kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Berarti jelas memberi menggambarkan kecintaan yang tulus. Yang kedua saya pelajari, memberi itu bicara tentang tanggung jawab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang dengan iman dan berpikir saya akan mendapat segala-galanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang beriman bukan orang yang sekadar menerima segala-galanya. Karena orang yang beriman adalah orang yang justru bertanggung jawab. Jangan bersembunyi di balik iman. Kalau kita hanya mau memenuhi ambisi keegoisan kita belaka. Karena iman bukan menjadikan kita orang-orang yang memaksakan kehendak, tapi iman menjadikan kita orang-orang yang bertanggung jawab, melaksanakan tugas kita dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Berarti jelas ketika Kristus mengajarkan kita memberi, itu menggambarkan kecintaan yang tulus, menggambarkan tentang tanggung jawab, dan juga menggambarkan kesiapan untuk
berkorban. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang kita harus berkorban karena gitu kan, kita harus berkorban supaya kan begitu. Jadi orang sekarang berkorban ada hitung-hitungannya, tujuan dia berkorban untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Tetapi hari ini saya mau beritahu, Kristus berkorban. Kenapa? Karena ketulusannya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang siap berkorban. Kenapa kita siap berkorban? Loh, karena Yesus sudah berkorban buat kita. Kenapa kita siap berkorban? Loh, karena itu perintah Tuhan buat kita. Kenapa kita siap berkorban? Karena memang kita memiliki hati, biarlah aku semakin merosot supaya Kristus boleh semakin ditinggikan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa kunci utama hidup Kristen justru ketika kita memberi, yang menggambarkan tentang kecintaan yang tulus, yang menggambarkan tanggung jawab, yang menggambarkan kesiapan berkorban, dan juga menggambarkan kemampuan untuk membuang keegoisan diri. Pada dasarnya setiap orang dalam keegoisannya ingin menerima, tetapi ketika kita memberi, berarti kita memiliki kemampuan ilahi untuk berkata tidak pada keegoisan. Kita buang keegoisan supaya kita undang kasih Kristus yang sempurna memerintah dan bertahta di dalam hati dan kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang terdorong untuk membawa persembahan khusus. Wah, luar biasa saudara-saudara. Ada persembahan-persembahan wajib, ada korban-korban syukur, tetapi ada lagi yang disebut persembahan khusus, dan mereka tidak dipaksa untuk itu tapi terdorong untuk itu. Lihat Keluaran pasal 35. Keluaran pasal 35 mulai dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-19. Keluaran 35 ayat 4 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari orang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya, lihat, perhatikan kalimat ini, setiap orang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaga, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dari talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi iman Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa kita belajar di sini dikatakan, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang-barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya, tidak ada pemaksaan, tetapi harus ada dorongan hati. Nah, pada dasarnya ada banyak orang merasa untuk memberi sesuatu buat Tuhan rasanya berat, tetapi setiap orang percaya di sini ditantang untuk menyiapkan persembahan khusus dari ketulusan hati, dari kesiapan untuk memberi, dari jiwa yang memang siap untuk berbuat sesuatu. Pertanyaannya, persembahan khusus itu untuk apa? Saya pelajari di sini ada 4 perintah Tuhan penting untuk persembahan khusus. Yang pertama, untuk pembangunan gereja kita. Bahkan dalam Alkitab dikatakan, kamu tinggal di rumah yang baik, tetapi rumahku bocor. Artinya apa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berapapun berkat yang ada pada kita,
Kalau kita didorong Tuhan untuk melihat pembangunan gereja kita khususnya, oke, kalau gereja lain kita ada berkat lebih kita dukung, tetapi gereja kita dengan kekurangan yang ada pada kita, berikan persembahan khusus kita. Setiap kita bertanggung jawab untuk memberkati gereja di mana kita beribadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada gereja lain yang masih kita ada kelebihan untuk kita menolong, beri, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Tetapi kalau itu gereja kita, itu adalah kewajiban kita. Yang kedua, persembahan khusus untuk apa? Untuk hamba-hamba Tuhan yang memberkati kita. Jadi kalau hamba Tuhan itu memberkati kita, mungkin dia gembala jemaat kita, atau mungkin dia pendeta-pendeta di gereja kita, atau mungkin dia hamba-hamba Tuhan lain yang suka datang di keluarga kita memberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita memberkati. Kenapa? Karena kita berkata memberi segelas air sejuk untuk seseorang karena melayani Tuhan, maka dia akan diberkati. Upah seorang nabi akan turun. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persembahan khusus yang pertama untuk pembangunan gereja kita. Setiap pendengar sekalian dari gereja manapun sudah berasal, itu bukan persoalan saya. Tapi ketika gereja sudah ada pembangunan gereja, berikan persembahan khusus saudara. Lalu yang kedua, saudara lihat hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, berikan sesuatu. Mungkin saudara berkata, saya nggak ada uang. Saudara bisa bikin kue, kirim kepada hamba-hamba Tuhan tersebut. Kenapa? Untuk yang memberkati saudara harus saudara perhatikan, ya kan? Saudara mungkin nggak bisa buat apa-apa, saudara hanya bisa memberi perhatian dan berkata, Pak, hari ini khotbah Bapak sangat memberkati. Itu pun sudah luar biasa, saudara-saudara. Lalu selanjutnya yang ketiga, persembahan khusus untuk apa? Untuk pelayan-pelayan Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita melihat seorang hamba Tuhan dari desa, kalau kita digerakkan Tuhan, beri persembahan khusus. Dan selanjutnya yang keempat, untuk orang-orang yang lebih susah dari kita. Kalau kita melihat ada orang yang lebih susah dari kita dan kita masih mampu menolong, dan memberikan doa, memberikan persembahan, memberikan makanan, memberikan pakaian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat ada 4 hal penting yang harus kita kerjakan dalam persembahan khusus untuk pembangunan gereja kita, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberkati kita, untuk pelayan-pelayan Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk kita. Lalu yang keempat, untuk orang-orang yang lebih susah dari kita. Karena kita ada bukan untuk menerima berkat, tapi kita ada untuk menjadi berkat karena terlalu banyak berkat Yesus yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sudah yang kasih dalam Tuhan, jika selagi dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang jatuh Tuhan angkat. Oh, mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena mungkin selama ini terlalu egois, hanya berpikir apa yang kami bisa dapat. Tapi mulai hari ini kami semangat untuk menyadari Tuhan apa yang bisa kami berikan, karena untuk itu kami dipanggil untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita tuh bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.